Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana Ibu kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih ya sudah bisa hadir. Dan hari ini kita akan coaching tentang persiapan Ibu ya, akan melaksanakan coaching. Dengan siapa Bu nanti coachingnya Bu? Dengan Ibu Siti Hadiawati. Oke, dengan Ibu Siti Hadiawati. Baik, Ibu sudah mempersiapkan dengan baik nanti persiapan coachingnya Bu? Tadi persiapan dengan Insya baik. Allah. Yes, Sudah. insya Allah. Iya, sudah. Oke, mantap Bu. Nah, mungkin saya ingin sedikit bertanya lebih ini jauh ya tentang persiapan Ibu. Nah, kompetensi coaching apa kira-kira yang ingin Ibu ingin dikembangkan nanti dalam coaching dengan Ibu Siti itu Bu? Ya, baik Bapak, terima kasih. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan karena saya masih sering belibet dalam memberikan pertanyaan ya Pak ya. Jadi saya masih belum mahir untuk mengemukakan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Jadi dalam coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi di bidang pertanyaan yang berbobot gitu, karena saya masih suka gimana ya Pak ya, jadi masih agak sering belibet gitu kalau membuat pertanyaan gitu. Jadi takutnya tidak nyambung dengan coachingnya, itu mungkin Pak yang ingin saya kembangkan. Luar biasa, bagus ya Bu. Memang ini menjadi bagian penting ya, pertanyaan itu sebagai seorang coach nanti terhadap coaching. Ini nanti yang akan menentukan jalannya coaching itu memang di sini Iya Bu ya. Pak. Bagus ya, luar biasa ini untuk di ini. Dan dari pertanyaan berbobot ini kalau dilanjutkan lagi kira-kira yang akan lebih spesifik lagi Bu, yang akan lebih spesifik lagi ketika Ibu yang melakukan coaching ini bagian mana kira Bu dalam kegiatan coaching ini yang lebih spesifik lagi gitu Bu? Mana yang Ibu ingin kembangkan? Iya Pak, dalam kompetensi coaching saya kan ingin menekankannya ke mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, tetapi menurut saya yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu bagaimana cara saya itu hadir sepenuhnya gitu, menghadirkan diri sepenuhnya. Jadi saya bisa konsentrasi menyimak coach menyampaikan apa yang dia ungkapkan gitu. Terus saya bisa menangkap informasi-informasi dari beliau juga gitu. Jadinya saya ingin lebih fokus lah Pak di sana gitu, karena kalau misalnya saya tidak fokus, saya pasti tidak akan nyambung gitu memberikan pertanyaan berikutnya, dan memang itu suatu yang ingin saya pelajari lebih lanjut lah gitu dengan adanya coaching sekarang ini Pak. Luar biasa, bagus sekali Bu. Ya, saya juga sangat sependapat itu ya. Nah, Bu, barangkali ini bagian terakhir nih sebelum Ibu ini melaksanakan supervisinya, coachingnya. Nah, kemudian kalau nanti sudah dilaksanakan gitu ya, ini coachingnya. Menurut Ibu dikatakan berhasil ini coaching Ibu nanti nih indikatornya apa nih Bu? Iya, indikator keberhasilan dalam coaching sekarang ini yang nanti akan saya lakukan dengan Ibu Siti ya. Menurut saya apabila coach tersebut bisa menemukan solusi tersendiri gitu dari apa yang sudah saya gali melalui pertanyaan-pertanyaan dengan alur Tirta gitu. Semoga saya bisa nyambung dengan coach, maksudnya saya bisa lebih menyimak, lebih lebih mendengarkan secara aktif gitu di sana. Jadi saya bisa menggali informasi dan juga coach tersebut bisa menemukan suatu solusinya dari permasalahannya yang beliau alami gitu Pak. Luar biasa Bu. Ini nampaknya memang betul nih. Saya pertanyaan awal tadi Ibu sudah siap dengan baik. Nampaknya Ibu memang sudah mempersiapkan dengan baik. Insya Allah. Nah, kalau begitu, apa nih Bu rencananya akan dilaksanakan ini Iya coachingnya Pak. Bu?
Saya sudah janjian ya dengan Ibu Siti, kemungkinan siang ini saya akan melaksanakan coaching dan saya harap nanti Bapak bisa ikut menyimak untuk mengobservasinya, Pak. Kemungkinan siang ini nanti saya hubungi Bapak ya untuk waktunya. Semoga Bapak bisa mengikuti, bisa join ya, Pak. Siap Ibu, luar biasa nih, saya jadi sudah penasaran nih, ingin segera melihat bagaimana nih coaching Ibu ya, dari persiapan tadi yang sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana kompetensi yang ingin dicapai, kemudian kompetensi yang khususnya, yang spesifiknya apa, dan termasuk indikatornya ya Bu. Oke Bu, saya ucapkan selamat bercoaching, nanti mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan lancar, dan insya Allah Bu, saya akan melakukan observasi selama nanti Ibu melaksanakan coaching. Bu, terima kasih ya sekali lagi waktunya. Iya, baik Bapak. Bapak terima kasih Bapak. Sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ii. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Lintang, alhamdulillah baik. Bu Lintang sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Gimana puasanya, masih lancar Bu? Alhamdulillah Bu, nih masih lemes-lemes Bu. Ibu menyusui soalnya. Oh iya ya. Iya Bu, kemarin menghubungi saya ada apa ya Bu? Pertemuan kita kali ini apa ada yang ingin kita bicarakan? Betul Bu, mohon maaf ya Bu mengganggu. Gini Bu, saya ingin ngobrol lah, curhat gitu Bu Iya, mengenai kegiatan siswa di sekolah. Salah satunya yaitu kan harus adanya salah satu program literasi di sekolah. Tapi kemarin tuh semester pertama ya sudah dicoba, masih sangat kurang, bahkan murid itu tidak mau, seolah-olah tidak mau gitu Bu mengikuti kegiatan literasi ini. Itu Bu. iya, iya. Menurut Ibu nih, tujuan dari pertemuan ini apa sih yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan titik terang agar siswa saya tertarik lah. Pertama tertarik dulu untuk mengikuti kegiatan literasi ini, bahkan nanti ingin menanamkannya bahkan menjadi suatu budaya positif Bu di sekolah. Iya, baik Ibu I. Ya memang benar sekali ya, mungkin memang literasi salah satu strategi supaya siswa juga lebih aktif dalam pembelajaran, bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas ya Bu ya, terus bisa mengembangkan diri lagi ke hal-hal yang lainnya ya Bu ya, menerapkan budaya positif yang lainnya. Nah, Ibu, menurut Ibu nih sekarang ukuran keberhasilan Ibu sekarang ini bagaimana sih dalam pertemuan kali ini? Dalam pencapaian apa yang Ibu harapkan tadi dalam bidang literasi supaya minat siswa itu lebih antusias lagi, lebih baik lagi. Ukuran keberhasilannya pertama siswa mau gitu mengikuti kegiatan literasi ini tanpa paksaan ya. Yang kedua, sepertinya ada perubahan tingkah laku mereka dalam menggemari literasi, khususnya literasi membaca ya. Di sini saya yang ingin diterapkan pertama adalah mengenai membaca, dan yang ketiga ada perubahan di adanya AKM kan ya Bu ya, setiap tahun itu ada asesmen kompetensi minimum, di antaranya ada literasi, jadi bisa hijau mungkin ya, karena kemarin masih belum hijau gitu sekolah kami gitu Bu. Iya Bu, baik sekali ya, luar biasa sekali ya, tujuan Ibu sangat lumayan cukup sangat menggebrak gitu ya, karena memang banyak sekali permasalahan sekarang itu di AKM memang masih belum hijau ya Bu ya. Itu rata-rata hampir semua sekolah seperti itu Bu ya. Jadi memang terutama di literasi kadang-kadang anak itu kesulitan, bukan kesulitan ya. Jadi memang minatnya agak susah juga ya untuk membaca gitu. Jadi lebih suka yang instan atau apa. Jadi untuk ketelitian membaca memang agak mungkin itu memang benar suatu kendala, termasuk di lembaga-lembaga yang lain juga ya Bu ya, tidak hanya mungkin di sekolah Ibu, di sekolah yang lain juga sama ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih,
kesempatan apa sih yang sekarang Ibu miliki sekarang dalam pencapaian tujuan yang tadi Ibu kemukakan dalam bidang literasi supaya anak lebih antusias lagi dalam literasi, dalam membaca gitu, apalagi tujuannya memang untuk menghijaukan AKM, itu memang sangat bagus sekali, Bu. Apa kesempatan yang Ibu miliki sekarang? Kebetulan saya salah satu pengurus perpustakaan ya Bu ya, saya satu pengurus Iya, perpustakaan. Sepertinya ini akan menjadi suatu kesempatan bagi saya menerapkan program literasi ini, karena dari perpustakaan itu nanti saya akan membuat sebagai pengurus ya, membuat program unggulan perpustakaan, salah satunya dengan gebrakan atau program literasi yang menarik. Yang kesempatan selanjutnya saya juga mendapatkan kepercayaan dari pimpinan atau kepala sekolah sebagai bukan pengatur sih ya, yang membantu beliau dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Itu mungkin bisa saya jadikan salah satu program juga di bidang peningkatan murid, di salah satunya di bidang literasi itu. Iya, baik sekali Ibu. Itu Ibu memiliki beberapa kesempatan yang cukup kuat juga ya Bu ya. Jadi Ibu sebagai tadi penanggung jawab perpustakaan ya Bu ya. Terus Ibu juga sebagai pengurus atau tadi itu dalam bidang literasi juga ya. Sangat insya Allah itu bisa sebagai kesempatan yang sangat baik ya Bu ya untuk pencapaian Ibu. Nah, menurut Ibu sekarang ya Bu ya, Ibu berada di posisi berapa sih dalam skala 1 sampai 10? Kalau diskalakan ya berapa ya, kira-kira 3 mungkin ya Bu. 3 3. karena apa ya, satu saya baru di sana. Lalu program ini mungkin masih asing di sekolah. Nah, untuk menerapkannya itu butuh waktu, dan saya kebetulan karena kesibukan juga Bu ya, karena kesibukan terus kemarin saya cuti juga Bu ya. Jadi posisinya di 3 lah kayaknya Bu. Iya, baik Ibu. Posisi Ibu sekarang tadi di 3 ya Bu ya. Itu cukup sepertinya cukup perjuangan yang sangat lumayan ya. Nah, menurut Ibu nanti pencapaiannya sampai ke berapa sih gitu? Kalau 10 kayaknya belum mampu deh. Di 8 kayak Bu. Di 8. Iya. Tapi bagus sekali ya Bu ya. Itu menurut saya perlu kekuatan yang sangat gimana gitu ya Bu ya. Betul Dari Bu, betul 3 sekali. sampai ke kemungkinan sampai ke 8 itu cukup tinggi juga ya Bu ya. Itu Ibu perlu sangat sangat lumayan memerlukan dukungan dan sebagainya. Nah, menurut Ibu sekarang apa kekuatan yang dimiliki oleh Ibu sekarang gitu dalam pencapaian tujuan Ibu yang tadi dikemukakan? Kekuatan yang saya miliki diantaranya, pertama karena literasi ini sekarang harus satu kewajiban ya, harus suatu keharusan diterapkan di sekolah. Salah satu kekuatannya sebagai penanggung jawab perpustakaan, saya membuat program gitu ya Bu. Kekuatan saya membuat program yang memang literasi ini penting sekali diterapkan di sekolah untuk murid, bukan hanya untuk pembelajaran di kelas, bukan hanya untuk AKM gitu ya, tapi untuk kehidupannya gitu. Jadi kekuatan salah satunya itu. Yang kedua, untuk mencapainya kebetulan adanya program pendidikan guru penggerak gitu, ini merupakan satu kekuatan juga, karena saya banyak mendapatkan ilmu baru, lalu diberikan kesempatan untuk melakukan aksi nyata. Nah, salah satu aksi nyatanya bisa jadi saya bisa menerapkan budaya positif, yaitu penanaman budaya literasi di sekolah gitu Bu. Iya, luar biasa sekali ya Ibu ya. Tadi saya menyimak ya dari 3 ke 8 itu memang cukup tinggi ya Bu ya, cukup perjuangan yang sangat lumayan, memerlukan dukungan, memerlukan hal yang lainnya. Nah Ibu, saya ingin tanyakan, apakah terpikirkan oleh Ibu mungkin akan ada hambatan-hambatan tertentu dalam pelaksanaan apa yang nanti akan Ibu lakukan dalam pencapaian tujuan yang Ibu harapkan tadi dalam literasi tadi Ibu ya? Coba bisa dikemukakan, mungkin hambatannya pasti lumayan ya, karena itu dari 3 ke 8 pasti ada lah suatu hambatan yang
terpikirkan oleh Ibu mungkin apa yang akan terjadi gitu? Ya, betul Bu, ini hambatannya kalau menurut saya ya banyak. Satu, hambatannya dari sarana Bu, ya dari sarana, karena kebetulan sekolah kami itu sekolah baru 7 tahunan ya Bu ya, jadi sarana di perpustakaan juga baru hanya bangunan dan fasilitasnya buku-buku masih sangat terbatas gitu. Jadi kendalanya ya buku yang tidak menarik gitu ya, kurang menarik, mohon maaf gitu ya, kurang menarik bagi siswa, jadi menambah malas gitu siswa untuk mengikuti kegiatan literasi, salah satunya membaca gitu. Yang kedua, hambatannya karena di saya itu apa ya, sekolahnya punya ikonnya ke olahraga gitu Bu, ke olahraga. Jadi siswa itu lebih menariknya ke olahraga. Kayaknya mereka keren gitu ketika mengikuti salah satu ekstrakurikuler olahraga di saya yang memang jadi ikon, katanya ciri khas gitu Bu, yang jadi ciri khas. Jadi kalau masuk ke literasi kayaknya apaan tuh gitu Bu hambatannya gitu. Dan selanjutnya apanya dari diri saya sendiri kayaknya Bu. Jadi ketika membuat planning, saya membuat program, ingin ini, tapi malas gitu mengaplikasikannya. Ada hambatan sedikit, udahlah, nggak jadi kayak gitu Bu. Jadi apa ya, dari diri saya sendiri juga gitu hambatannya. Begitu Bu. Iya, baik Ibu. Nah tadi Ibu kemukakan ada 3 hambatan ya. Yang pertama sarana prasarana yang mungkin masih belum maksimal ya Bu ya, belum memadai. Terus juga mungkin dari segi minat siswa atau mungkin ekstrakurikulernya lebih ke bidang lain bukan literasi ya Bu ya. Jadi itu merupakan suatu hambatan juga. Jadi minat siswanya cenderung ke yang lebih mereka sukainya olahraga ya Bu ya, bukan literasi karena mungkin bagi mereka asing gitu kan ya Bu ya. Iya, Terus Bu. yang ketiga memang mungkin dari diri sendiri yang masih belum punya motivasi diri untuk mengembangkannya ya Bu ya. Nah baik Ibu, dari hambatan-hambatan tersebut mungkin Ibu apa yang Ibu pikirkan solusinya untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama ya Bu, dari sarana prasarana, karena saya berpikir begini ya Bu, sekarang kan era digital ya gitu. Kalau memang buku itu tidak ada, sepertinya sekarang saya bisa memanfaatkan teknologi gitu. Sekarang kan banyak e-book ya Bu ya, Iya. buku elektronik, bahkan sumber bacaan dan sumber lainnya itu banyak melalui internet gitu. Dan anak-anak juga punya HP gitu ya, punya gawai gitu yang bisa digunakan sebagai fasilitas mereka untuk melakukan kegiatan, salah satunya membaca dalam program literasi ini. Yang pertama itu ya, saya terpikirkan karena era digital gitu. Terus kebetulan sekolah kami juga mengizinkan, setelah berdiskusi ya dengan komite, dengan orang tua, bahkan memperbolehkan membawa HP hanya digunakan ketika pembelajaran dan istirahat ketika dibutuhkan saja gitu. Kadang HP-nya dikumpulkan gitu di wali kelas masing-masing. Dan yang kedua, dari minat siswa, ketika saya membuat programnya menarik, apalagi ya bisa menggunakan gawai mereka atau HP mereka, lalu kita fasilitasi ada internetnya gitu Bu ya. Sepertinya mereka akan menarik gitu ya, akan lebih menyukai literasi ini. Dan karena literasi ini salah satu program yang menurut saya penting, akan dijadikan ekstrakurikuler wajib mungkin ya Bu ya, akan dijadikan ekstrakurikuler wajib, diikuti oleh semua siswa dan waktunya ditetapkan gitu. Jadi tidak ketika ada ekskul literasi di saat itu, jadi anak kan itu bisa memilih kemana-kemana ya Bu. Kayaknya seperti itu deh solusi yang kedua untuk menarik minatnya. Dan yang ketiga, untuk motivasi diri saya, ya saya harus meningkatkan motivasi diri saya. Ini penting lah untuk murid kita gitu ya. Jadi mementingkan berpihak kepada mereka, bagaimana caranya kebermanfaatan literasi ini untuk siswa saya. Itu Bu.
Iya, baik sekali Ibu ya. Luar biasa ini solusinya, sudah terlihat ya Bu ya, sudah tergambarkan ternyata memang luar biasa ya Bu ya. Nah tadi, saya menyimak itu memang benar sekali ya kita bisa menggunakan, aplikasi sekarang banyak ya Bu ya, e-book dan sebagainya. Apalagi kalau remaja tingkat SMP, itu bisa lebih ke, cerita-cerita yang mereka sukai dulu gitu ya sebelum ke materi ataupun, buku pelajaran gitu ya. Jadi, apa yang mereka sukai dulu itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan itu bahkan bisa, melalui gawai atau misalnya, HP mereka sendiri. Apalagi itu tadi saya mendengar bisa difasilitasi untuk Iya internetnya. gitu. Biasanya kalau anak itu menurut saya ya Bu ya, suka sekali kalau misalnya di suatu tempat ada WiFi-nya gitu kan. Oh ini ada, Gratis ya di Bu. sekolah juga gitu kan, iya gratis gitu kan. Jadi pasti di suatu tempat juga sambil nongkrong-nongkrong juga itu kan bisa aja, mencari yang WiFi-nya gratis gitu. Tapi memang bisa dijadikan, suatu solusi juga itu buat ibu. Memang anak-anak kan kadang-kadang terbatas juga, kadang sayang gitu kan buat kuota, apa sih ini untuk membaca gitu ya. Jadi lebih ke apa yang mereka inginkan gitu ya. Benar sekali Ibu ya, luar biasa sekali. Terus Ibu tadi, akan mengadakan program yang menarik gitu ya, terus dijadikan ekskul yang wajib juga. Ibu nanti, sangat luar biasa sekali ya. Sudah terbayangkan gitu bagaimana literasi itu bisa menjadikan, ekstrakurikuler yang wajib, di suatu sekolah. Memang, sangat sangat mendukung pembelajaran lah intinya. Dengan membaca kita, pasti lebih lebih menemukan wawasan yang lebih luas gitu. Terus memang bisa diaplikasikan juga nanti dalam KKM tadi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya mereka sudah minat belajar, minat membacanya sudah baik, pasti mereka juga membaca di AKM lebih teliti ya Bu ya. Itu bisa Iya. membantu ya. Jadi minat dari anak juga itu memang harus ditumbuhkan gitu ya Bu ya, benar sekali. Terus untuk, diri sendirinya kita memang harus merubah pola pikir kita, paradigma kita bahwa, literasi itu memang, sangat penting gitu ya. Apalagi untuk, anak gitu ya, untuk siswa. Jadinya mereka bisa lebih menambah wawasan ya Ibu ya, luar Iya biasa Bu. sekali. Nah setelah saya, tadi menggali beberapa informasi nih dari Bu Ii, coba Ibu, saya ingin tahu sih rencana apa sih yang, ingin Ibu laksanakan nanti untuk, pencapaian apa yang Ibu harapkan dalam bidang literasi itu gitu. Tergambarkan oleh Ibu tuh apa gitu yang akan menjadi aksi gitu buat Ibu, aksi nyata buat Ibu? Iya Bu, terima kasih. Rencana saya akan secepatnya ya menyusun program literasi ini menjadi salah satu kegiatan wajib diikuti dan ada jadwal khusus gitu ya, ada jadwal khusus tidak berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lain dan bisa atau harus diikuti oleh semua siswa saya, mendapatkan bantuan dari semua pihak. Kayaknya rencana kedepannya saya seperti itulah, membuat programnya gitu Bu. Iya, bagus sekali Ibu, luar biasa ya. Tapi Ibu tadi saya tuh kan mendengarnya ada beberapa solusi dari yang Ibu kemukakan. Saya ingin tahu sih apa sih yang lebih diprioritaskan oleh Ibu gitu dari yang ketiga hal yang tadi, apa dulu gitu yang akan, Ibu lakukan dulu tuh yang mana dulu gitu? Dari tadi kan ada 3 ya Bu ya. Iya. Coba, apa yang menurut Ibu yang lebih diprioritaskan, yang lebih, harus dipercepat, harus dilakukannya, lebih dulu gitu? Coba, saya ingin tahu gitu. Prioritas pertama kayaknya motivasi saya deh Bu. Iya iya. Motivasi diri saya untuk menyusun suatu aksi yang keren tentunya ya, yang bermanfaat bagi siswa. Jadi menumbuhkan motivasi diri saya, paradigma saya bahwa ini sangat penting loh untuk dilaksanakan kepada siswa saya gitu. Iya, luar biasa sekali Ibu ya. Memang harus dari diri sendiri Iya dulu gitu ya Bu Bu. ya, pola pikir kita sendiri. Bahkan kita sendiri harus memberikan teladan bahwa kita juga Iya, suka iya itu. membaca ya Iya. Bu ya, gitu. Jadi memang, suatu kalau ke siswa itu memang harus dari diri kita sendiri dulu ya Bu ya, memang benar sekali ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apa ada sih strategi menurut Ibu, strategi apa yang
cukup kuat gitu yang akan Ibu lakukan dalam pencapaian apa yang diharapkan Ibu tadi? Sepertinya ya Bu ya, strategi yang cukup kuat saya lakukan setelah saya membuat program, yaitu karena saya kekurangan gitu ya buku-buku menarik gitu yang membuat siswa saya mungkin bosan gitu bahkan malas. Jadi penggunaan gawai ya, jadi saya sepertinya akan mencari link ataupun apa ya semacam buku-buku elektronik yang menarik sehingga siswa bisa membacanya gitu bersama-sama. Bahkan strateginya saya akan sepertinya Bu, saya akan membuat program unggulan misalnya 1 bulan 1 buku misalnya atau 1 bulan 1 bacaan gitu yang membuat siswa saya lebih menarik dan tertantang. Bahkan bisa jadi memberikan reward gitu Bu ya untuk siswa saya kalau mereka menyelesaikan program 1 bulan 1 buku itu gitu. Begitu Bu. Iya, luar biasa Ibu. Saya terapresiasi ya dengan apa yang Ibu kemukakan barusan, memang benar sekali. Saya jadi nggak sabar ingin melihat nantinya bagaimana sih apa Iya Bu. peningkatannya gitu. Apakah anak-anak itu lebih apa ya, minat belajarnya, minat membacanya lebih baik lagi atau gimana? Pastinya kalau misalnya seorang guru yang kreatif gitu ya, apalagi bisa memunculkan ide-ide yang sangat brilian seperti Ibu tadi, saya pikir wah luar biasa sekali ya. Pastinya suatu sekolah tersebut apa ya, mutu pendidikannya cepet, wah lebih baik gitu dari sebelumnya. Luar biasa Amin sekali Ibu ya. Bu, terima Nah, kasih. iya Ibu, saya ingin tahu, tadi kan Ibu programnya tuh sudah bagus sekali ya, sudah tergambar dengan jelas, terus strategi dan sebagainya sudah Ibu pikirkan lebih matang gitu. Kira-kira kapan sih Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Untuk waktu ya Bu, kebetulan karena nanti masuk kita kegiatan pesantren Ramadan ya Bu selama 3 minggu. Kalau secara efektif mungkin nanti setelah masuk ya efektif di bulan Mei, saya akan melakukan program itu secara keseluruhan. Tapi sekarang di program kepesantrenan juga sepertinya untuk membaca akan saya galakan minimal 1 minggu 1 kali ya diselipkan. Bukunya bisa jadi saya akan menyesuaikan bukunya mungkin tentang kegiatan keagamaan gitu ya, keagamaan. Kalau tidak buku ya bisa cari nanti literatur ya, literatur dari internet gitu. Jadi tentang keagamaan yang memang mendukung kegiatan kepesantrenan ini. Jadi secepatnya Bu, Senin bisa saya aplikasikan kayaknya gitu Bu. Iya luar biasa, bagus sekali Hmm. Ibu ya. Luar biasa, benar-benar ya bagus Ibu, program yang sangat bagus ya. Terus Ibu juga sepertinya sangat antusias sekali untuk segera merealisasikannya ya Bu ya. Betul Nah Bu. menurut Ibu, apakah ada rekan atau siapa yang dapat membantu menjaga komitmen Ibu tadi gitu? Kebetulan saya pengurus di perpustakaan itu tidak sendirian ya Bu, ada 2 orang rekan saya yang serumpun mata pelajaran gitu. Nah, saya akan bekerja sama dengan beliau. Pertama gitu ya, berkoordinasi mengenai kegiatan yang akan saya lakukan. Lalu saya menyampaikan, mendiskusikan kepada kepala sekolah tentang program yang akan saya laksanakan dan mudah-mudahan ini bisa diberikan dipersilahkan atau didukung gitu, didukung penuh oleh kepala sekolah saya untuk dilaksanakan di sekolah Ibu. Baik sekali Ibu ya. Alhamdulillah ya, saya menyimak dari apa yang Ibu kemukakan tadi. Ibu telah mendapatkan solusi ya, Ya bagaimana betul. cara meningkatkan literasi murid-murid Ibu untuk lebih minatnya untuk lebih tinggi lagi dalam membaca. Terus tadi juga Ibu sudah mengemukakan bagaimana cara menghadapi hambatan-hambatannya seperti apa dengan solusi-solusi yang sangat luar biasa. Nah, menurut Ibu nih, apa sih tindak lanjut sekarang ini setelah Ibu mendapatkan solusi? Apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin dari tindak lanjut dari hasil coaching sekarang ini? Aduh Bu Lintang, terima kasih sekali ya, sangat bermanfaat nih. Jadi
Jujur ya saya tidak terpikirkan tadinya apa nih yang akan saya lakukan, lalu rencananya bagaimana, siapa yang membantu. Tapi setelah berbincang dengan ibu ya gitu, jadi saya mendapatkan solusi-solusi. Oh iya ya, ternyata saya harus melakukan ini, dan itu memang kalau menurut saya pribadi bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi tindak lanjut yang saya dari kegiatan atau proses coaching ini, salah satunya saya akan segera ya Bu, agar segera menyusun program, lalu mendiskusikan program ini dan diaksikan, lalu continue gitu Bu. Karena itu ya yang sering saya lakukan, tidak continuenya itu programnya sudah bagus tapi sayanya malas gitu Bu. Iya, baik sekali Ibu ya. Semoga Ibu bisa menjaga komitmen tersebut ya Ibu ya, dibantu dengan Amin. rekan-rekan, dibantu dukungan dari kepala sekolah, Ya. Ibu bisa mewujudkan apa yang Ibu harapkan tadi gitu ya. Semoga saja dengan program yang akan Ibu realisasikan sesegera mungkin dapat tercapai ya. Terus tadi juga tujuannya untuk menghijaukan AKM bisa lebih bagus lagi gitu, Iya, lebih cepat, dan juga semoga bisa menginspirasi buat rekan-rekan yang lainnya supaya bisa bekerja sama dengan baik, karena itu tentunya Ibu memerlukan kerjasama juga dengan rekan-rekan yang lainnya ya Bu ya. Iya, Bu. Bagus sekali Ibu ya, luar biasa, sangat saya juga menjadi dapat terinspirasi juga dari Ibu. Terima kasih Ibu ya, semoga bermanfaat buat Ibu ya solusinya, supaya Ibu bisa merealisasikannya dengan lancar, dengan manfaat yang sangat luar biasa, juga tercapai apa yang ingin Ibu capai gitu, ingin Ibu harapkan berdasarkan apa yang tadi Ibu kemukakan. Terima kasih Ibu Iit, terima kasih waktunya. Mungkin Sama-sama. sekian saja ya Bu. Terima kasih Bu Ya mungkin Lintang, ya sama-sama. lain kali mungkin Ibu bisa kita coaching lagi ya Bu ya. Siap Saya Bu. ingin tahu bagaimana sih nanti perkembangan setelah Ibu melaksanakan program Ibu tersebut, dan itu mungkin bisa menjadikan inspirasi buat rekan-rekan yang lainnya, bisa didiseminasikan juga kepada rekan-rekan yang lainnya. Saya berharap Ibu meluangkan waktu lagi gitu ya untuk kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Siap Terima Bu. kasih Ibu ya. Siap Bu, siap. Ya, ya baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Lintang. Waalaikumsalam Bapak. Masih semangat Ibu Lintang, masih semangat. Alhamdulillah Pak, meskipun ya agak kegerahan ya Pak siang hari ini. Luar biasa. Ibu baru saja tadi ya melaksanakan coaching dengan Ibu Siti Hodiawati, luar biasa. Iya Pak. Ibu boleh menceritakan dong gimana tadi pengalamannya ini yang Ibu rasakan melaksanakan coaching dengan Ibu Siti, Bu? Iya Bapak, Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Siti ya. Alhamdulillah hasilnya maksimal ya, jadi Koci bisa menemukan solusi yang tepat gitu. Terus Koci juga bisa mengemukakan informasi-informasi yang jelas gitu ya Pak ya, sehingga Kocinya tersendiri bisa menemukan solusi yang sangat luar biasa, sangat baik, sangat menurut saya juga sangat menjadi inspirasi lah buat diri saya sendiri gitu. Jadi tadi Ibu Siti itu mengemukakan tentang permasalahannya tentang literasi. Jadi alhamdulillah dengan adanya coaching tadi, Ibu Siti sudah menemukan solusinya bagaimana pemecahan masalah yang beliau hadapi gitu Pak. Dari indikator ketercapaian tadi saya simak juga ya Ibu menjawab beberapa pertanyaan. Kira-kira menurut Ibu yang ingin dikembangkan lagi dari indikator ketercapaiannya itu mau apa lagi nih Bu yang mau dikembangkannya Bu? Iya Bapak. Melalui coaching yang tadi saya sudah berusaha untuk lebih menyimak dengan fokus ya Pak ya, dengan cermat gitu apa yang Koci kemukakan gitu ya. Tadi saya sudah berusaha untuk menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta tadi ya Pak ya. Saya pikir itu
sudah maksimal. Namun memang masih perlu latihan mungkin ya Pak, atau mungkin perlu praktek coaching berikutnya supaya saya lebih memiliki jadi lebih tidak canggung lagi gitu Pak, terus tidak belibet lagi dalam bertanya gitu. Karena memang itu suatu ya mungkin bisa dibilang masih harus saya pelajari lah Pak ya gitu. Jadi dalam mengemukakan pertanyaan masih takutnya belum dimengerti gitu Pak oleh coaching-nya gitu. Dan satu hal lagi yang ingin saya kembangkan, karena tadi saya melakukannya dengan dengan melalui Gmeet ya Pak ya, tidak secara langsung. Jadi saya sih berharap ke depannya saya bisa coachingnya tuh secara langsung gitu Pak. Jadi berhadapan langsung dengan coachingnya, jadi bisa lebih lebih tumbuhlah chemistry-nya gitu. Jadi tidak merasa canggung, bahkan tidak ada kendala sinyal dan sebagainya gitu. Jadi saya ingin lebih memperdalam lagi, lebih ingin lebih mengembangkan lagi lah bagaimana sih coaching dengan rekan itu sehingga rekan tersebut bisa mencapai solusinya dengan tepat gitu Pak. Jadi kemungkinan tadi masih belum seperti yang saya harapkan, tetapi saya sudah berusaha sih Pak gitu. Baik, Itu Pak. Ibu saya beberapa catatan ya sebagai observer. Mudah-mudahan Ibu bisa menerimanya. Tapi ini objektif ya apa yang saya amati. Yang pertama misalkan saya lihat dari sisi kehadiran presence itu ya Bu ya. Ibu betul-betul memang sudah saya fokus all out hadir. Ya, saya lihat jiwa raganya. Sudah Ibu bisa hadir dengan baik. Kemudian yang kedua saya juga perhatikan Ibu sudah menjadi pendengar yang setia juga, yang baik juga menyimak dengan baik gitu ya. Dan yang ketiga juga Ibu sudah bisa memberikan sifatnya menggali gitu ya, menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Dari sisi kemitraan ya memang walaupun mungkin di dunia maya tapi saya lihat keduanya oke lah kelihatan ya Bu saling ininya dari gestur tubuh, dari mimik gitu ya, muka dan sebagainya sudah bagus komunikasinya gitu ya. Gitu. Kemudian dari cara penggalian potensi ya, apalagi terkait alternatif solusi juga Ibu sudah bagus juga seperti itu. Cuma mungkin masukan sedikit ya Bu, dari sisi ketika bertanya narasi Ibu teh memang bagus memperjelas, tapi kayaknya itu terlalu agak-agak panjang gitu Bu ya. Kalau narasi. Jadi kalau mau wawancara itu mungkin pertanyaan lebih sedikit, nanti yang menjawab mungkin bisa lebih banyak. Itu saja. Ya, tapi saya paham ya, Ibu memberikan kejelasan, memberi narasi yang ini tujuannya saya sudah paham gitu. Tapi mungkin nggak saran, tapi kalau saran saja nanti seperti itu bisa lebih singkat daripada yang menjawab gitu ya, seperti itu. Iya Pak. Nah, itu beberapa catatan yang ini, tapi saya setuju juga yang Ibu sampaikan kalau misalkan luring langsung gitu ya. Nah, gimana nih yang terjadi? Nah, ini memang menjadi tantangan tersendiri dan ini yang ingin saya tanyakan Bu Griga. Kompetensi apalagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan telah Ibu lakukan gitu ya, seperti itu. Atau bisa menambahkan lagi Bu selain tadi Ibu ya, luring seperti itu ya. Juga ini ya, penasaran juga ya nih kalau luring gimana gitu ya. Gimana Bu? Ada hal yang Iya, sebenarnya itu tadi Pak, karena mungkin memang saya masih harus belajar gitu dalam penyampaian pertanyaan. Memang menurut saya masih yang harus dikembangkan masih di situ sih Pak. Jadi saya masih belum bisa bertanya itu dengan lugas itu gimana ya, masih belajar. Jadi dalam coaching yang akan datang mungkin saya memang harus masih di situlah. Jadi masih lebih mengembangkan lagi bagaimana cara saya bertanya supaya lebih jelas lagi gitu Pak di situ. Dan mungkin memang benar sekali kalau luring itu secara langsung kita bisa lebih dekat, bisa lebih beda auranya gitu Pak, gimana ya. Jadi menurut saya bisa lebih rileks, bisa lebih
mungkin bisa lebih banyak ide-ide yang lebih brilian gitu Pak kalau secara langsung gitu. Jadi saya Oke, sih berharap saya bisa. bisa kedepannya bisa luring Pak gitu. Jadi kompetensi yang masih ingin saya kembangkan masih di situ sih. Jadi ingin lebih apa ya lebih lugas dalam bertanya sehingga si coachnya tidak terlalu kebingungan gitu Pak. Baik Bu, luar biasa Ibu yang ingin sampaikan. Cuma saya juga tambahan saja ya Bu ya, barangkali ini nanti Ibu kalau luring mungkin sebagai coach ya cari aja tempat yang nyaman gitu Bu ya, tempat yang nyaman Siap, dulu. Mungkin kalau tidak langsung formal dulu di ruang kepala sekolah atau di ruang iya apa, Pak. ada tempat yang nyaman ya Bu ya. Suguhkan aja secangkir 2 cangkir kopi plus 1 lagi untuk Iya. saya. Tapi jangan sekarang ya Pak lagi puasa. Oh iya betul lupa. Oke. Ya, Bu, secara keseluruhan saya beri apresiasi luar biasa coaching Ibu hari Iya ini. Bapak. Mantap Bu, tinggal silahkan dikembangkan lagi apa yang Ibu tadi ingin sampaikan dikembangkan. Mudah-mudahan juga bisa sukses berjalan dan terutama yang lebih penting lagi bagaimana kita mengembangkan di sekolah baik sebagai kepala sekolah ataupun sebagai teman sejawat Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi nih bekal ilmu kita untuk memajukan sekolah kita terutama pembelajaran nanti yang berpusat pada murid. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya atas Iya waktunya. Luar biasa Bapak, perjumpaan hari sama-sama. ini. Terima kasih Bapak telah Ya, mengobservasi saya. baik. Mohon maaf ya Bu ya jika ada kekurangan. Terima kasih Ibu. Iya Mudah-mudahan Bapak, nanti ya sama-sama. kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.